Percaya atau tidak, sejarah adanya santet sudah ditemukan paling tidak sejak adanya Kerajaan Majapahit, di mana dikatakan Gajah Mada menggunakan ilmu santet untuk mengirimkan makanan ke perut prajurit yang sedang berlayar atau dalam peperangan. Namun, santet yang kita ketahui sekarang adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan katanya bahkan bisa menewaskan orang. Salah satu kasus santet yang paling baru datang dari Brisya Jodi yang mengaku ia percaya mengalami hal-hal aneh yang mungkin merupakan santet yang dikirim seseorang untuk dirinya. Sebelum kita masuk ke dalam cerita kali ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel kita dengan subscribe, like, comment, dan share. Welcome to Ruang Gelap. Kelompok Logika Komunitas Universal atau LSU di Surakarta yang mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu religi, pengetahuan lokal, dan budaya, khususnya budaya Jawa yang tabu, untuk mendalami nilai-nilai dalam masyarakat dan spiritual, mengatakan bahwa awal mulanya santet setidaknya sudah ada sejak Kerajaan Majapahit, di mana Gajah Mada mengirimkan makanan untuk para prajuritnya. Ilmu santet ini lalu diketahui oleh pihak Belanda, yang membuat mereka mengundang para dukun untuk mencoba melakukan ilmu santet, namun kali ini dengan mengirimkan barang-barang tajam ke dalam tubuh hewan yang kemudian ternyata berhasil. Belanda lalu mulai mencoba untuk membunuh para dukun ini satu persatu karena mereka tidak ingin ilmu santet digunakan untuk membahayakan mereka. Sejak itulah, informasi bahwa ilmu santet bisa dilakukan mulai tersebar di kalangan masyarakat dan lalu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar dan menargetkan orang-orang yang tak bersalah. Umumnya, ada 3 jenis santet yang diketahui oleh masyarakat. Santet psikologis yang menyerang psikis dan mental korban, santet pemindahan barang yang bisa membuat barang-barang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga membunuh korbannya, santet penyiksaan yang dilakukan untuk menyiksa korban seumur hidupnya. Ilmu santet juga dikatakan berperan penting dalam Perang Puputan Bayu di tahun 1773, dan menurut kisah Tanah Jawa, santet bisa berupa santet susuk yang merupakan kiriman berupa benda, atau santet kodam yang berupa kiriman jin. Nah, apa yang terjadi dengan Brisya Jodi adalah rentetan hal-hal yang tidak masuk akal dan sangat aneh. Pertama-tama, ia menemukan lebam dan tiba-tiba ada rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya secara tiba-tiba. Lalu munculnya benda-benda aneh di dalam rumahnya, seperti ditemukannya paku di bawah sprei barunya dan juga tanah kuburan yang tiba-tiba ada di dalam kamar. Jodi juga mengaku akhir-akhir ini ia seperti dibuntuti oleh sesuatu yang membuatnya tidak enak. Lalu ia sering membagikan ceritanya ke story di Instagram hingga akhirnya ada seorang fans atau netizen yang mengirimkan foto ini ke Jodi. Dan katanya, sosok inilah yang menghantui rumah Jodi. Kalau memang apa yang dialami oleh Jodi adalah hal yang benar, maka bisa jadi Jodi dikirimi santet susuk dan santet kodam. Gua juga baru tahu bahwa banyak sekali jenis santet. Seperti yang dilansir oleh kisah Tanah Jawa, ada macam-macam santet seperti santet tusuk, santet sumbat, santet buntu jodoh, santet layu, dan santet-santet lain yang bisa kalian baca ini. Nah, meskipun santet ini sangat terkenal di kalangan masyarakat dan bukanlah hal yang aneh lagi untuk kita dengar, secara saintifik tidak pernah ada pembuktian apakah santet memang ada atau hanyalah sebuah cerita yang dibuat di sekitar masyarakat. Namun banyak sekali orang yang sebenarnya percaya bahwa santet memang ada. Tidak hanya Brisya Jodi saja yang mengalami hal-hal aneh ini. Ada banyak artis lain yang ternyata juga mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ini. Seperti Wendy Cagur yang merasa ada sosok besar yang menunggui rumahnya hingga hubungannya dengan anak dan istrinya
menjadi terganggu. Ada juga Ruben Onsu yang waktu itu pernah merasakan sakit di punggungnya, dan meskipun ia pergi ke dokter, tidak pernah ada penyebab atau gangguan yang aneh di punggungnya. Ia juga sempat mengalami pendarahan seperti orang yang keguguran, dan katanya salah satu outlet usahanya pernah ditaburi dengan kembang 7 rupa yang seperti berasal dari kuburan, hingga outletnya ini harus ditutup terlebih dahulu. Ada juga Ashanti yang mengaku tidak mempercayai hal-hal mistis, pernah masuk ke dalam dapur salah satu rumah makannya dan melihat seorang laki-laki masuk ke dalam kamar mandi membawa dupa dan juga rempah-rempah yang dibungkus di dalam tisu. Ia lalu segera mengkonfrontasi laki-laki ini, namun laki-laki ini malah tertawa lalu pergi. Dewi Persik juga katanya pernah dikirimi santet. Saat ia baru selesai syuting film horor, ia merasakan ada perasaan panas di punggungnya dan juga rasa yang sangat sakit. Dan saat ia mencoba berdiskusi dengan ahli agama, dikatakan bahwa Dewi Persik sebenarnya mendapatkan kiriman dari orang yang membencinya. Nah, dengan adanya cerita-cerita orang-orang yang mengalami santet ini, apakah kalian percaya bahwa santet memang ada? Atau kalian pernah mengalami kejadian aneh ini? Apakah mungkin Jody memang mengalami santet? Atau ini adalah sebuah gimmick untuk film horor barunya? Silakan komen di kolom bawah dan see you guys on the next video. Stay safe and stay alive.